Siapkan panci. Terus siapkan air, airnya. dan siapkan gas. Ya, dicetrek ya, dinyalakan ya gasnya. Terus Dan buka plastik instan. ya, jangan lupa plastiknya dibuka. Terus dibuka. Dan tuangkan mie ke dalam panci. Ya. Dan tuangkan bumbu ke dalam mangkuk. Dalam mangkuknya. Terus Dan menunggu. terus ya, udah matang tuh ya. Mie mendidih. Terakhir. Dan tuangkan mie ke dalam mangkuk. Oke, berikan aplaus, berikan tepuk tangan. Ya. Ibu mau kasih tahu kalau ada temennya yang bisa jawab kayak tadi, kita berikan tepuk salut. Yang B, kita berikan tepuk salut. Ayo tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Ya, jadi tadi ya sudah memberikan ya cara apa ya langkah-langkah membuat mie instan. Boleh nggak? Kalau langkahnya tidak berurutan, tidak ya. Misalkan belum apa-apa, belum dinyalakan gasnya, tapi airnya sudah dituangkan ke mangkok, boleh? Tidak. Boleh. Jadi harus apa dulu airnya? Harus mendidih dulu. Nah, itulah yang dinamakan seperti berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu harus langkah-langkahnya harus sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis itu berurutan. Jadi langkah-langkahnya step by stepnya itu harus sesuai. Ya, jangan sampai tadi yang ibu katakan. Kemudian harus berpikir logis juga. Ya, ketika kalian ke sekolah, nih pagi-pagi berangkat ke sekolah, harus bersiap-siap dulu kan? Harus menyiapkan dulu kan? Awalnya saya harus apa dulu? Iya. Dalam langkah-langkahnya ya nih ya, kita harus berpikir, oh saya pagi-pagi bangun tidur harus ngapain dulu nih? Sholat dulu, apa mandi dulu, apa makan dulu? Boleh nggak sebelum mandi pakai seragam? Enggak, tapi harus mandi dulu, sholat ya, sarapan, pakai seragam, kemudian sarapan. Itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Baiklah, jadi sekarang aku mau menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mau ngapain gitu ya? Kita harus tahu. Oh, tujuannya ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Jadi kalian harus tahu apa sih berpikir komputasional itu, ya. Yang kedua, menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Jadi dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional itu contohnya apa saja? Yang ketiga, mengidentifikasi 4 aspek berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan algoritma. Ya, itu 4 pola dalam aspek berpikir komputasional. Yang terakhir, kalian diharapkan bisa menyusun langkah-langkah sederhana, ya, secara logis, secara masuk akal, dan terstruktur, berurutan, ya, untuk menyelesaikan masalah nyata sederhana. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Sebelumnya, biar lebih paham lagi tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, kita nonton dulu ya. Kita lihat video pembelajaran dulu ya. Tentang apa itu berpikir komputasional. Ya. Oke, silakan disimak baik-baik. Kita punya video di sini tentang pengenalan berpikir komputasional. Silakan disimak baik-baik. Apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jika buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau Pengenalan computational thinking.
Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Penjelasan tentang konsep dan prinsip-prinsipnya ya. Nah, sekarang silakan untuk berkelompok membuat kelompok kecil, bentuknya silakan diatur. Satu kelompok berisi 4 atau 5 orang. Ya, silakan mejanya dirapikan dulu. Yang berkelompok, silakan. Ya, silakan berkelompok. Silakan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3.
cara mencuci tangan ya. Kemudian ada lagi yang apa tadi? Membuat jadwal menu dalam seminggu. Oh ini makan nih gitu ya. Kemudian nih kelompoknya itu tentang apa tadi? Membuat jadwal harian atur ya. Jangan dari makan langsung berangkat ya. Nah, harus pakai seragam dulu. Kalian yang ingin mengemukakan apa sih berpikir komputasional itu? Silakan katakannya. Ya, kenapa nih? Ya betul ya. Jadi seperti itu, berpikir secara berurutan, secara terstruktur dan masuk akal, logis, gitu ya, masuk di akal. Nggak boleh ngarang-ngarang, gitu ya. Yang kedua, apa gunanya berpikir komputasional? Ada yang tahu? Oh iya betul. Untuk memecahkan masalah dengan mudah. Berikan aplaus untuk Samio. Ya, semua tanya manfaat apa ketika berpikir secara berurutan itu ada manfaatnya atau tidak? Ada apa? Silakan. Tidak ada yang ketinggalan betul. Terus belajar menjadi lebih semangat apalagi kalau ada PR sudah disiapkan dari malam gitu ya. Jadi pas di sekolah kamu juga tidak apa ya, aduh pusing nanti gimana nih, nggak cemas gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian itu manfaatnya salah satunya. Ada lagi nih, kalau komputer itu kan perlu instruksi yang jelas ya. Kenapa tuh? Kalau kita mau mengetik sesuatu harus jelas. Kalau tulisannya kita maunya mengetiknya misalkan buat, tapi kita salah. Misalkan tulisnya bukan buat, buat. Hasilnya sama nggak yang kita harapkan? Pasti error ya, karena tidak logis. Tapi kalau komputer kita perintahkan buatlah tabel, kata-katanya jelas, buat tabel, ya pasti akan memproses. Kenapa begitu? Jadi langkah-langkah. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi kamu sudah melihat videonya, mendengarkan penjelasan dari ibu tadi ya secara singkat, kemudian sudah berdiskusi dengan teman juga, sudah tahu langkah-langkah dalam urutan sistemasi itu seperti apa gitu ya. Ketika ada masalah kamu harus bisa berpikir secara tepat, secara tanggap ya, jangan ngasal, harus berpikir dulu ini logis nggak ya, ini masuk akal nggak ya. Terus ada masalah, dikasih masalah besar, saya harus jadi ketua apa tadi panitia, nah ya itu bagaimana saya harus melakukannya. Kemudian saya disuruh mama saya bikin nasi goreng misalkan, atau disuruh membuat jus nangka, apa ya langkah pertama yang harus dilakukan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang seru, ada yang senang. Coba ibu pengen lihat ekspresinya, kalau senang gimana? Karena kita sudah belajar ya tentang berpikir secara berurutan, secara sistematis, secara logis. Ibu minta nanti apapun yang kalian temui di luar sana ya atau di rumah, ketika mendapatkan sesuatu masalah kalian harus berpikir langsung cepat tanggap ya. Kemudian kalau misalkan ada orang tua di rumah lagi sulit membantu, neng gimana ya cara membuat ini misalkan, kalian harus bantu ya. Jadi aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupa membantu orang tua. Kalau mau disuruh kalau disuruh sama orang tua harus mau, enggak aku enggak nanti seperti itu ya. Oke, cukup ya, jelas ya. Siap berpikir komputasional? Siap. Nanti langkah-langkahnya silakan dilaksanakan dalam presentasi. Sebelumnya ibu mau ini dulu, kalian tolong isi dulu, kita evaluasi ya. Evaluasi nanti silakan dikerjakan. Ini tidak berkelompok, tapi individu. Silakan kerjakan. Ini sendiri.